Loyal adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Loyalitas bukan sekedar mengucap sumpah, bukan sekedar baris kata dalam undang-undang. Berdedikasi kepada bangsa dan negara berarti kita menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Ketika kita memegang teguh Pancasila dan UUD 45, kita sedang menjaga warisan para pendiri bangsa. Ketika kita setia pada negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah, kita sedang menjadi benteng bagi persatuan. Dan ketika kita menjaga rahasia jabatan dan negara, kita sedang membuktikan bahwa kita layak dipercaya. Bangsa ini tidak berdiri karena hebat saja, tetapi karena orang-orang setia yang rela menjaga negeri ini dengan sepenuh jiwa. Loyalitas sejati tidak diukur dari kata-kata yang kita ucapkan, tetapi dari prinsip yang tidak pernah kita khianati. Selama darah ini mengalir, selama kaki ini berpijak, aku akan berdiri teguh untuk bangsa, negara, dan kehormatan Indonesia. Marilah kita bersikap loyal, yakni berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Loyal, pernah dengar kata ini? Pasti sering, tapi hari ini kita mau bahas loyal dalam konteks yang spesifik banget, yaitu sebagai salah satu pilar utama bagi jutaan aparatur sipil negara atau ASN di seluruh Indonesia. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih makna sesungguhnya di balik nilai yang fundamental ini. Oke, jadi pertanyaan besarnya, apa sih sebetulnya arti loyal itu bagi seorang abdi negara? Ini bukan sekedar tentang kesetiaan biasa loh. Kalau kita kupas lapis demi lapis, maknanya tuh ternyata jauh lebih dalam dari yang mungkin kita bayangkan selama ini. Nah, yang perlu kita tahu, nilai loyal ini nggak berdiri sendiri. Dia tuh bagian krusial dari sebuah kerangka kerja yang lebih besar, yang kita kenal dengan sebutan berakhlak. Ini semacam fondasi baru yang tujuannya buat mentransformasi total budaya kerja ASN dan pastinya buat ningkatin kualitas pelayanan publik di seluruh negeri. Tapi, coba kita mundur sedikit deh. Dari 7 nilai yang ada, kenapa sih loyal ini dianggap begitu fundamental, begitu penting? Apa konteks dan urgensinya sampai-sampai nilai ini jadi pilar utama bagi setiap ASN? Pasti ada alasannya kan? Oke, kalau kita lihat dari dalam, dorongannya itu datang dari sebuah cita-cita yang gede banget, yaitu mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Ya, world class government. Dan mimpi sebesar ini nggak mungkin banget bisa tercapai tanpa aparatur sipil yang punya dedikasi dan loyalitas yang tanpa kompromi. Itu kan dari sisi internal. Nah, dari luar gimana? Ternyata loyalitas itu ibaratnya jadi perisai kita. Di era modern yang serba terbuka ini, loyalitas jadi benteng pertahanan dari serbuan ideologi asing, sekaligus garda terdepan buat melindungi rahasia negara, dan yang paling penting, menjaga persatuan bangsa kita tetap utuh. Oke, kita udah paham nih kenapa loyal itu penting banget. Sekarang yuk kita masuk lebih dalam lagi buat membedah definisinya. Apa sih sebenarnya makna di balik kata loyal ini, khususnya dalam konteks ASN? Ini menarik loh. Kalau kita telusuri akarnya, kata loyal ini ternyata berasal dari bahasa Prancis, yaitu loyal. Artinya apa? Mutu dari sikap setia. Jadi dari sananya aja ini udah bukan sekedar soal tindakan, tapi lebih ke kualitas karakter seseorang. Keren ya? Nah, di dalam kerangka kerja berakhlak ini, inilah definisi resminya yang jadi pegangan, berdedikasi, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Wah, singkat, padat, tapi maknanya kuat dan dalam banget kan? Oke, definisinya keren. Tapi, definisi aja kan gak cukup. Gimana caranya biar ini bisa jadi tindakan nyata sehari-hari? Nah, untuk itulah ada 3 panduan perilaku utama yang jadi semacam kompas bagi setiap ASN dalam bersikap. Jadi, inilah 3 pilar loyalitas itu. Pertama, yang paling dasar, memegang teguh ideologi negara kita. Kedua, menjaga nama baik, bukan cuma diri sendiri, tapi juga sesama ASN, pimpinan, instansi, bahkan negara. Dan yang ketiga, ini juga super krusial, menjaga rahasia jabatan dan negara. 3 hal inilah wujud nyata loyalitas di lapangan. 3 panduan tadi itu kan aturannya, tapi pertanyaan besarnya sekarang adalah, gimana caranya supaya nilai-nilai ini nggak cuma jadi hafalan, tapi benar-benar meresap, terinternalisasi, sampai jadi karakter yang melekat pada setiap abdi negara. Nah, ini dia tantangannya. Ternyata ada cara buat mempermudahnya, yaitu dengan akronim kode nasab. Ini kayak jembatan keledai gitu, biar gampang diingat. Isinya ada 5 elemen inti: komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Masing-masing dari kata kunci ini tuh ibaratnya batu bata yang membangun karakter loyal yang kokoh.
Tapi penting buat diingat, loyalitas itu bukan jalan satu arah, nggak bisa tumbuh sendiri gitu aja. Organisasi juga punya peran yang gede banget. Caranya gimana? Ya, dengan membangun rasa cinta dan memiliki, meningkatkan kesejahteraan, kasih kesempatan buat naik karir, dan banyak lagi. Jadi intinya, loyalitas itu harus dibangun bareng-bareng. Jadi, setelah semua konsep, semua strategi, dan semua upaya tadi, ujung-ujungnya ini semua mengerucut kemana sih? Pada akhirnya, semua ini adalah tentang satu tujuan yang sangat mulia, yaitu wujud nyata pengabdian seorang ASN kepada bangsa dan negaranya. Dan lihat deh, gambar ini tuh pas banget buat menggambarkannya. Loyalitas itu jadi fondasi dari semboyan nasional bagi ASN, yaitu bangga melayani bangsa. Coba bayangin, tanpa loyalitas, semboyan yang keren ini bisa jadi cuma kata-kata kosong kan? Hal ini mengubah peran mereka secara total. Bukan lagi sekedar pekerjaan biasa, tapi jadi sebuah misi, menjadi perkat, menjadi lem yang menyatukan bangsa kita yang luar biasa beragam ini dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup yang menurut saya penting banget buat kita renungkan bersama. Coba kita bayangkan sejenak. Kalau setiap ASN di negeri ini benar-benar menghayati dan menjalankan nilai loyal ini, kira-kira bakal seperti apa wajah pelayanan publik di Indonesia di masa depan? Ini bukan cuma pertanyaan, tapi ini adalah sebuah visi yang bisa kita wujudkan sama-sama.